Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dullah Channel. Di kesempatan video kali ini saya ada kedatangan Vino ya, Vino 125 dengan keluhan tarikan awalnya tuh getar ya, getar parah. Jadi kita narik sedikit, tarikan awalnya itu langsung ger, rasanya itu di badan gak enak banget, di motor pun getar. Di sini saya mau nanjak sini sedikit ya, tempatnya agak nanjak sedikit dan lihat getarannya itu seperti apa ya. Perhatikan ya, perhatikan di bodi dan nanti di tangan saya getarannya seperti apa ya. Nih, ini saya tarik sedikit, gasnya saya tahan sedikit, dan lihat ya tuh, getar ya tuh, sampai ke handle-handelnya getar. Jadi kita tarik sedikit doang nih padahal, kita tarik gas. Memang kendalanya tuh di awalan gas, awal-awalan tarikan gas, dia getar tuh, sampai ke bodi-bodinya getar semua, sampai ke tangan saya pun kerasa banget ini getarannya. Tuh, getarannya sampai ke tangan saya tuh, kerasa banget tuh. Tuh. Jadi sekarang kita mau bongkar. Kita cek ya apa penyebabnya ya. Simak videonya baik-baik ya. Kita buka dulu semua baut blok CVT-nya ya. Menggunakan 10T dan 8T. Tapi di sini saya menggunakan impact karena biar mempersingkat waktu ya. Bagi teman-teman yang belum punya impact bisa menggunakan 8T ya. Sekarang kita lepas bloknya, lepas blok CVT-nya, kita lepas mur 24, mur puli. Nah, kita lepas puli belakangnya ya, karena permasalahannya itu sebenarnya itu di sini. Nah, ini udah terlepas. Sekarang kita mau lepas kampas gandanya. Kita ketok, kita pastikan rata, lalu diinjek. Kita ketok di bagian yang dekat itu ya. Jangan di bagian kunci yang sana, karena itu bisa merusak. Ini udah terlepas. Permasalahannya tuh sebenarnya tuh di sini ya teman-teman. Ini kampas ganda CKD ini. Jadi bungkusnya seperti ori tapi dalemannya tuh palsu. Nih. Jadi dia tuh keras dan licin, jadi nggak gigit di mangkoknya. Nih, bahan kampas gandanya itu keras banget ya. Sampai-sampai mangkoknya ini tuh sampai panas banget tuh, licin sampai mengkilap ya. Karena keras sama keras. Jadi kenapa tadi getar? Karena berusaha buat gigit. Tapi ini kan kita tarik awal, jadi itu nggak gampang gigit. Kecuali kalau kita langsung gas ya, kita langsung gas. Di sini saya akan memberikan solusi bagaimana cara memperbaikinya. Pertama kita ganti kampas gandanya yang orinya, pakai punya yang orinya. Atau kita kartel ya, kita kartel mangkoknya. Kartel tuh seperti ini ya, kita buat permukaannya tuh kasar seperti ini. Atau ada cara satu lagi, cara satu laginya itu kita kasih cairan di mangkoknya ini dengan tujuan membuat si permukaan mangkoknya ini kembali kasar juga gitu. Kita buat permukaannya ini tuh kasar. Sekarang saya menggunakan cairannya itu cairan ini ya, saya menggunakan cairan air akisir.
Nah, ini dia tuh bentuknya itu. Air aki sir. Saya kebetulan menggunakan yang merek Trisakti. Bagi teman-teman yang nggak ada merek ini nggak apa-apa ya. Yang penting aki sir. Sekarang kita mau tuang di permukaan mangkok yang licin tadi dengan tujuan membuat si permukaan yang licin tadi itu kembali kasar. Nah, ini jadi nanti kita buat kasar ya, karena ngangkat akibat dari disiram air aki sir ini. Ini saya akan buat kasar, dan kampas gandanya ini nggak saya apa-apain, nggak saya ganti ya. Saya masih menggunakan kampas ganda yang tadi. Saya hanya merubah, membuat si mangkoknya ini kembali kasar permukaannya. Kita tuang sedikit aja. Kita ratakan dengan cara diputar ya, diputar seperti ini. Tuh, perhatikan ya, nanti ini si permukaan ini yang licin tadi ini jadi kasar. Jadi cara kerjanya itu mirip-mirip seperti di kartel. Saya pernah menggunakan cara yang di amplas, kita amplas ya, tapi nggak seefektif ini. Karena cara ini tuh awet ya, permukaan kasarnya itu awet dan tidak merusak kampas ya, karena dia ini cuman membuat kasar sedikit ya, nggak sampai kayak seperti dibor. Kan ada orang tuh dibor dengan tujuan supaya si kampas ganda ini cepat menggigit. Nah, ini udah kita ratakan, sekarang kita jemur, kita tunggu dia kering, lalu baru kita pasang lagi. Di sini si kampas gandanya ini nggak saya apa-apain ya, sengaja dengan tujuan untuk memastikan teman-teman semua bahwa dengan cara disiram air aki di permukaan mangkoknya itu bisa efektif, bisa menghilangkan gerdek di awal. Nah, mangkoknya ini udah kering ya, udah kita jemur tadi, si air akinya juga udah ngeresap dan permukaannya ini udah nggak selicin tadi. Sekarang kita mau bersihin dulu serbuk-serbuk sisanya itu ya, sisa air aki tadi kita bersihin. Dan kampas gandanya ini kita masih menggunakan kampas ganda yang CKD tadi ya. Sengaja nggak saya bongkar, nggak saya bersihin, supaya membuktikan ke teman-teman semua bahwa dengan cara dikasih air aki di sini tuh sangat efektif menghilangkan gerdek di awal. Ini berlaku untuk semua motor ya, semua motor matic ya. Tuh, lihat ya, tuh permukaannya tuh udah kasar ya. Tuh. Sekarang kita pasang, kita rakit kembali. Kita pasang murnya. Kita kencengin, sama seperti membuka tadi ya caranya, dengan cara diinjek dan diketok. Nah, udah kencang. Sekarang kita pasang. Untuk pemasangan panbel sama-sama tahu ya, arah panahnya itu ke depan ya. Di sini langsung saya pasang. Mangkoknya tadi kita pasang ke sini. Kita pasang murnya. Kita kencengin menggunakan kunci sok 24. Sini panbelnya masih kendor ya. Kita nyalain starternya sebentar supaya si panbelnya itu kembali kencang untuk mempermudah pemasangan. Nah, oke, ini udah kencang. Sekarang kita tutup.
Kita tutup blok CVT-nya, kita pasangin bautnya. Kita pasangin bautnya semua. Jangan sampai ada ketinggalan ya. Kita kencengin permukaannya satu persatu. Kita pasang tutupan bawahnya itu. Pastikan semua baut kencang dan nggak ada yang ketinggalan. Sekarang kita lihat ya, nih tuh lancar dia. Ketika saya gas pelan pun dia langsung jalan dan nggak getar, langsung dia langsung ngacir. Tuh, ini saya tahan gas dan di posisi nanjak, tuh enak dia, nggak ada itu gerdek-gerdek lagi. Nggak ada getaran seperti tadi ya, bisa dilihat ya tuh, nggak ada getar-getaran seperti tadi. Ini saya tahan gas sedikit, posisi nanjak. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.